Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kembali bersama kami Jaya Karya Channel, yang mana mudah-mudahan channel ini bisa membawa manfaat atau memberikan manfaat bagi para pemirsa semuanya. Oke, para pemirsa Jaya Karya Channel, kali ini kami hadir kembali dengan tips dan trik khususnya mengenai aplikasi Sipades 2.0, yaitu sebuah aplikasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah desa untuk mengelola aset mereka melalui aplikasi yang berbasis web. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tata cara pengamanan dan penggunaan aset desa melalui aplikasi Sipades. Intinya, tindakan pengamanan dan penggunaan ini adalah kelanjutan daripada video saya sebelumnya, yaitu tentang aplikasi Sipades khususnya, yaitu pada saat kita memanajemen aset, diantaranya adalah kegiatan pengamanan dan penggunaan. Oke, para pemirsa, bagaimana video selanjutnya? Sebelumnya kami dari Jaya Karya Channel ingin minta dukungannya dulu dengan cara klik subscribe channel ini, dan jika memang Anda menyukainya silahkan klik like, dan jika memang bermanfaat silahkan bagikan di media sosial Anda. Selamat menyaksikan dan salam sukses bagi Anda semua. Oke, para pemirsa Jaya Karya Channel, sebelum kita lanjut kepada video tentang pengamanan dan penggunaan aset dalam aplikasi Sipades, terlebih dahulu kami ingin menjelaskan atau berikan pendahuluan dulu bahwasanya pengamanan itu adalah sebuah proses ya dari pemerintah desa tentang usaha atau kegiatan pemerintah desa untuk mengamankan aset desa, baik itu dalam bentuk fisik, hukum maupun administratif. Kemudian yang selanjutnya penggunaan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi dua hal inilah yang akan kita input ke dalam aplikasi Sipades nantinya. Dan mari bersama-sama kita lanjut ke dalam aplikasi Sipadesnya. Oke teman-teman, ini telah saya hadirkan aplikasi Sipades atau aplikasi pengelolaan aset desa 2.0 ya, yang berbasis web dan juga berbasis online pastinya. Dan langsung saja, jika kita ingin melaksanakan pengamanan aset, maka kita langsung saja memilih menu manajemen aset, kemudian kita pilih pengamanan. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini, kemudian kita pilih dulu data tahun berapa, aset tahun berapa yang ingin kita amankan atau kita berikan atau kita input pengamanan seperti itu ya. Misalnya kita pilih ya tahun 2022. Nah 2022 ini akan muncul seperti ini ya. Kami telah mengadakan sebuah aset, yaitu sepeda motor untuk kasih PEM. Di sini pengamanan administrasi sudah ya, artinya secara administrasi atau karena kita sudah meregister aset ini, maka di sini akan tertulis sudah seperti itu. Kemudian di sini karena kita belum tutup kunci atau belum tutup transaksi ya, maka di sini statusnya belum ditutup transaksi. Nah, untuk menginput data pengamanan aset desa untuk sepeda motor ini, silahkan di kolom action kita pilih edit. Nah, pengamanan fisik di sini silahkan kita isi. Bentuk pengamanan fisik ini adalah seperti halnya kalau untuk bangunan kita bisa berikan pelang nama atau pagar atau tapal batas seperti itu. Kemudian kalau karena bentuk apa saja tindakan pemerintah desa untuk mengamankan aset tersebut dengan secara fisik seperti itu. Misalnya kita isi saja dengan sudah penjelasannya, aset tersimpan baik ya, terus aset tersimpan baik di dalam atau di garasi kantor usaha seperti itu ya. Nah, karena adalah sepeda motor, maka kita jelaskan pengamanan fisiknya seperti apa. Kita jelaskan seperti aset tersimpan baik di garasi kantor desa seperti itu. Kemudian pengamanan hukum
jika itu adalah kalau di contoh ini adalah sepeda motor, maka kita bisa melihat adanya BPKB biasanya, atau buku pemilik kendaraan bermotor ya. Kemudian kalau untuk tanah biasanya kita gunakan adalah sertifikat tanah atau SKT seperti itu ya. Sedangkan untuk motor yang ini yang dimiliki kami miliki, karena masih belum keluar buku bukti kepemilikannya, maka kita bisa tuliskan di sini belum ada seperti itu ya. Kemudian keterangan aset ini kita bisa tambahkan seperti ini: aset sudah diberi label dan sudah tercatat di dalam buku inventaris aset desa. Nah, ini adalah keterangan kita tentang status pengamanan aset yang kita miliki, khususnya untuk sepeda motor ini ya. Jika sudah lengkap, silahkan simpan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Basic sudah, administrasi sudah, kemudian hukum belum ada. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan tutup saja transaksi dari sepeda motor ini dengan cara klik centang di sini, kemudian pilih tutup transaksi. Kita pilih oke. Nah, maka tombol pilihan pada action akan hilang karena statusnya sudah tutup transaksi. Nah, selanjutnya setelah kita menginput tentang data pengamanan aset desa, selanjutnya kita yaitu beralih ke menu selanjutnya, itu penggunaan aset, yaitu dengan cara kita pilih manajemen aset, kemudian klik penggunaan. Di sini akan muncul ya langsung tahun 2022, yaitu penggunaan aset desa. Nah, untuk menginputnya kita lihat lagi di paling sebelah kanan kolom action, kita klik saja tombol penggunaan di sini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini detailnya penggunaan aset desa. Nah, untuk barang kendaraan dinas bermotor orangan seperti ini, jika ingin menambahkan data penggunanya, maka kita langsung saja klik yang ada tombol di atas ini, yaitu tambah data. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya yang pertama kita input adalah nomor keputusan kepala desa. Misalnya isi di sini nomor SK, kemudian tahunnya. Kemudian di sini ada jenis keputusan kepala desa. Nah, di sini kita tulis nomor SK ini maksudnya untuk jenis keputusan SK. Kita pilih di sini SK-nya ada dua macam. Yang pertama ada status penggunaan aset desa, yang kedua adalah penunjukan penggunaan aset desa. Yang pertama untuk status penggunaan aset desa, di sini SK Kepala Desa menjelaskan tentang status aset desa itu sendiri. Yang pertama itu adalah aset desa, kemudian ada juga statusnya yang disewakan, kemudian ada juga status aset yang dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain misalnya. Maka untuk aset yang seperti demikian, maka kita bisa pilih jenis yang pertama, yaitu status penggunaan aset desa. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk status untuk jenis keputusan kepala desa yang penunjukan penggunaan aset desa, ini adalah daftar nama-nama orang-orang atau nama-nama pengguna aset desa tersebut ya. Jadi jika kita jenis SK-nya adalah penunjukan penggunaan aset desa, maka isinya adalah orang-orang yang menggunakan aset desa tersebut. Sekali lagi, jika yang pertama ini adalah menyatakan tentang aset desa kita, kemudian yang kedua ini adalah tentang penunjukan penggunaan aset desa atau siapa saja yang menggunakan aset desa kita. Setelah kita isi jenis, kemudian adalah jumlah penggunaan. Sini otomatis 1 ya, karena sudah kita input untuk kendaraan bermotor tadi ya adalah 1, jadi sesuai dengan inputan kita yang awal. Kemudian kita pilih satuannya di sini unit, kemudian pengguna. Nah, pengguna di sini ini akan menyesuaikan di file master yang kita input
di data perangkat dan pengguna, seperti video saya yang pertama yaitu tentang penginputan perangkat dan pengguna. Jadi pengguna yang ada di sini adalah orang-orang yang telah kita input seperti itu. Jadi kalau belum diinput maka kita pastikan dulu telah kita input di data perangkat dan pengguna. Oke, untuk pengguna ini kita pilih nomor 04. Nah, di sini jabatannya akan secara otomatis sesuai dengan isian kita di file master tentang file tentang data perangkat dan pengguna. Kemudian selanjutnya label, kita pilih saja panah ke bawah. Label ini akan otomatis tercantum di sini karena kita telah meregister aset yang ini ya. Kemudian angka PBDS-nya ini akan menyesuaikan ya nanti dari mana sumber perolehan aset tersebut. Kemudian untuk keterangan, saya contoh keterangan di sini. Sepeda motor sebagai operasional operasi pemerintahan desa. Nah, jika sudah dirasa cukup, kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah terisi dari data detail penggunaan aset desa, nanti akan muncul di sini ya. Nah, di data detail penggunaan aset desa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pengamanan dan penggunaan aset atau penginputan pengamanan dan penggunaan aset desa di aplikasi Sipades 2.0. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.